Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, dan anak terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Selasa 21 Februari 2023, kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki minggu-minggu Prapaskah, di mana minggu Prapaskah kita maknai dengan mengawali terlebih dahulu dari Rabu Abu, yakni besok tanggal 22 Februari 2023, Rabu Abu. Dan kemudian kita juga menutupnya dengan ibadah pada kebaktian Paskah hari Minggu tanggal 9 April 2023. Hari Minggu tanggal 9 April 2023 kita tutup Minggu Prapaskah. Bapak sekalian, di hari Selasa ini kita akan bersama-sama kembali mengingat bagaimana di GKP secara sinodal dan khususnya di Jati Asih, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih, kita memasuki tahun yang ketiga untuk melakukan pemaknaan Minggu Prapaskah dengan diawali lebih dahulu Rabu Abu. Kemudian kita ingat kembali tahun ketiga. Di tahun lalu juga Bapak sekalian sudah melaluinya, yakni di tahun 2022 dan 2021 kita melalui media digital dan cara terbatas. Kali ini kita diundang bersama-sama untuk memaknai apa yang dilakukan ketika memasuki dan menjalani Minggu Prapaskah. Di dalam Minggu Prapaskah kita mengingat bahwa ada 40 hari masa berpuasa dan berpantang. 40 hari masa berpuasa dan berpantang. Atau kemarin melalui grup WhatsApp komunitas GKP Jati Asih sudah dibagikan bagaimana ada panduan dari Sinode, panduan masa raya Prapaskah tahun 2023 dari Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan berupa file yang sudah dibagikan di grup WhatsApp komunitas. Di dalam file tersebut ada panduan, yakni kita diundang untuk menjalani selama 40 hari Prapaskah ini. Umat berkomitmen dalam berpuasa dan berpantang. Itu yang pertama, berpuasa dan berpantang selama 40 hari. Kita juga diundang untuk bersama-sama di 40 hari itu juga dengan aksi berbuat baik setiap hari. Aksi berbuat baik setiap hari. Jadi ada dua aktivitas di 40 hari masa Prapaskah. Pertama berpuasa atau berpantang, yang kedua ada aksi berbuat baik. Lalu kalau kita kembali dengan kata berpuasa atau berpantang, kita kembali diingatkan bahwa berpuasa tidak hanya di saudara-saudara kita yang muslim atau saudara kita yang juga merayakan Rabu Abu, dan kemudian ada berpuasa berpantang yakni saudara-saudara kita di Katolik. Tapi di Protestan pun, Gereja Kristen Pasundan pun menuju gereja yang bersama-sama memaknai berpuasa dan berpantang. Dengan berpuasa kita juga memiliki pemaknaan, yakni mencari kehadirat Tuhan yang kita merendahkan diri di hadapannya. Kita mencari hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan dengan berpuasa dan berpantang, dan di sana juga menjadi tanda adanya rekonsiliasi, adanya perdamaian dengan Tuhan. Kita juga mengimani bukan karena usaha kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya kita selamat. Tapi kita juga percaya
rekonsiliasi kedamaian itu bisa kita lakukan dengan melakukan pemaknaan 40 hari berpuasa atau berpantang, dan 40 hari tersebut tidak berdiam diri, tidak hanya menahan dalam berpuasa atau berpantang itu, tapi juga melakukan aksi-aksi yang baik bagi sesama. Dan kita juga sudah mengingat bagaimana berpuasa kalau di YouTube di tahun-tahun kemarin atau di tahun 2022 dan 2021, secara khusus 2022 selama 40 hari di kanal YouTube GKP Jemaat Jati Asih sudah dibagikan aksi-aksinya per hari. Kali ini kita kembali mencoba apa sih yang dimaksud dengan berpuasa. Secara khusus di Alkitab ada banyak tentu catatan-catatan mengenai berpuasa. Tapi saya mengingat ada 2 tokoh, dan secara khusus tokoh tersebut kita sudah baca dan renungkan di Minggu Transfigurasi 9 Februari 2023 yang kemarin. Di hari Minggu, dalam kebaktian Minggu, kita memasuki Minggu Transfigurasi dengan memiliki tema jangan takut, dengarlah Dia. Mendasar kitab Matius pasal 17 ayat pertama sampai ke-9. Tentu saja di ayat keempat ada 2 tokoh. Yang pertama Musa, yang kedua Elia. 2 tokoh ini menjadi salah satu contoh berpuasa di dalam Perjanjian Lama. Sehingga kalau kita melihat tokoh pertama Musa dalam Keluaran pasal 34 ayat 28. Keluaran pasal 34 ayat 28, demikian firman Tuhan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Dalam Keluaran pasal 34 ayat 28, Musa berpuasa 40 hari 40 malam. Ia tidak makan roti dan tidak minum, dan ia sedang berjumpa dengan Tuhan dan mendengarkan dan menuliskan ke-10 firman Tuhan pada loh batu. Itu pertama Musa. Yang kedua yakni Elia. Elia kita akan membaca dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat ke-8. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. 40 hari 40 malam lamanya Elia berjalan dan tidak sedang makan, ataupun di dalam perjalanan itu tidak ada makanan ataupun minuman. Dengan tujuan ia ingin berjumpa dengan Tuhan di gunung Horeb. Jadi Musa dan Elia ini 2 tokoh yang kemarin kita baca dan renungkan dalam Minggu Transfigurasi 11 Februari 2023 di GKP Jati Asih. Ada tokoh Perjanjian Lama, mereka memang tidak disebutkan sedang berpuasa secara khusus, tapi mereka berpuasa dan berpantang khususnya dalam pemaknaan kita untuk berjumpa dengan Tuhan, dan ada perubahan di dalam hidup mereka. Musa dan Elia. Lalu bagaimana dengan Perjanjian Baru? Dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ke 4. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ke 4, di mana Tuhan kita Yesus Kristus pun sebelum memulai pelayanannya dia berpuasa. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ke 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis,
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ke 4 ini Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Lalu bagaimana kita dapat berpuasa selaku umat percaya di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih di Minggu Prapaskah? Waduh, apalagi 40 hari di Minggu Prapaskah seperti ini. Dan tentu mengenai berpuasa tidak secara umat Kristen, secara orang Kristen seperti ini, tidak ada aturannya atau mekanismenya, tetapi bagaimana kita pribadi memutuskan komitmen, membuat satu pilihan, baik berpuasa ataupun berpantang. Misalkan, tentukan secara mandiri, tentukan secara berdoa, dan seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu jangka waktunya. Pertama, jangka waktunya. Mungkin ada yang bisa dapat berpuasa 8 jam, mungkin 1 hari. Atau kalau kita sedang bekerja ataupun sedang pendidikan, bisa juga berpuasa 5 jam. Yang penting bagaimana motivasi kita. Tidak sebatas menahan makan dan minuman, tetapi menahan hawa nafsu seperti itu. Karena kita juga diingatkan bahwa bukan hanya makanan dan minuman yang kita tahan, tetapi hawa nafsu, marah, dengki, dan lain sebagainya kita dapat tahan. Kita belajar menahan untuk tidak berbuat dosa seperti itu. Atau paling sederhana, kalaupun ditanya baiknya bagaimana berpuasa itu ataupun berpantang, bisa dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Atau karena tadi ada rutinitas, ada pekerjaan, ada pendidikan yang menuntut harus ada kesehatan, Bapak Ibu saudara sekalian terkasih juga dapat berkomitmen. Misalkan dalam 1 hari kan ada 3 kali makan pagi, siang, dan malam. Misalkan dalam 40 hari berpuasa dan berpantang ini, mungkin hanya 1 kali makan, 2 kalinya tidak, tetapi ditentukan. Misalkan hanya boleh makan ketika malam hari, pagi dan siang berpantang dan berpuasa. Maksudnya berpantang itu tidak makan, hanya minum air putih. Berpantang tidak minum kopi, tidak minum susu dan minuman yang mengenyangkan lainnya, hanya air putih. Masing-masing kita pribadi dapat mengambil komitmen tersebut. Itu termasuk juga menentukan jenis puasanya. Makan tadi cuma malam, kemudian minum putih, itu jenis puasanya. Kemudian Bapak sekalian juga tidak hanya selain makanan minuman, tetapi kita juga diperbanyak dengan berdoa dan membaca Alkitab. Nanti setiap harinya akan dibagikan ayat Alkitab yang kemudian menjadi motivasi kita melakukan aksi-aksi 40 hari. 40 aksi tentunya seperti itu. Dan tujuan kita berpuasa dan berpantang tadi untuk selain merasakan kehadirat Allah, kita pun juga memiliki panggilan untuk dapat mengasihi sesama atau dapat melepas belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk yang sedang dirasakan oleh orang lain. Misalkan kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 58 ayat ke-6, Yesaya pasal 58 ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi dalam Yesaya pasal 58 ayat 6 kita berpuasa dan berpantang ini untuk melepaskan mereka yang sedang terbelenggu, memerdekakan mereka yang sedang teraniaya. Kita pribadi memiliki panggilan tersebut. Kita dapat membaca Yesaya pasal 58 ayat ke-7. Yesaya pasal 58 ayat ke-7, demikian firman Tuhan. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu
orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi dalam Yesaya pasal 58 ayat ke-7 tadi, kita memiliki panggilan untuk kemudian menjadi berkat dalam mengasihi mereka, baik karena kelaparan, baik karena mereka tidak memiliki rumah berteduh karena hujan dan lain sebagainya, dan tidak memiliki pakaian. Ada banyak panggilan kita untuk berbuat kasih. Inilah yang menjadi ajakan bagi kita 40 hari berpuasa dan berpantang, tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan minum, tapi menahan egoisitas kita juga. Untuk kemudian kita dapat mengasihi mereka, untuk kemudian kita menjadi berkat bagi mereka. Karena kita juga sudah diselamatkan oleh Allah. Di 40 hari masa Prapaskah ini, Bapak sekalian, ini adalah minggu-minggu pertobatan kita. Minggu-minggu di mana kita rindu dan semakin ingin merasakan kehadirat Allah di dalam kehidupan kita, maka kita dipanggil untuk berpuasa dan berpantang. Dengan tadi, menahan egoisitas, menahan lapar, dan minum seperti itu. Dan juga rajin berdoa, kemudian berbuat kasih kepada sesama. Lalu bagaimana Pak Pendeta itu yang berpuasa? Kalau tadi secara pemaknaan, secara makanan, baiknya bagaimana? Kita dapat berpuasa dari hari Senin sampai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian di hari Minggu tidak berpuasa. Itu ada satu metode seperti itu. Ada metode lainnya. Senin sampai Sabtu berpuasa, di hari Minggu tidak berpuasa. Atau tadi kalau itu kategorinya berpuasa. Sementara kalau berpantang seperti apa? Berpantang itu misalkan di hari Rabu atau Jumat itu tidak sama sekali misalkan makan dan minum seperti itu. Tapi paling utama ialah kita kemudian tidak hanya menahan lapar, haus, menahan egoisitas, tetapi kemudian kita terpanggil menjadi berkat bagi sesama melalui doa, melalui perhatian, melalui berkat makanan, berkat-berkat yang kita miliki. Itu menjadi ajakan bagi kita mengasihi mereka yang sedang terbelenggu, yang sedang menderita, karena kita juga rindu semakin dikasihi oleh Allah dan semakin merasakan berkat-berkat dari Allah. Selamat menjalani minggu-minggu Prapaskah selama 40 hari dengan melakukan berpuasa dan berpantang ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.